Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Mahfud, NIM 092. Saya di sini dari kelompok 12 tentang akad kot. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kot beragun emas? Kot beragun emas itu adalah salah satu jenis pembiayaan dengan menggunakan akad kot dengan agunan berupa emas yang diikatkan dengan akad ron, di mana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah atau USS unit usaha syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas dasar akad ijarah. Yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan bank syariah dan USS unit usaha syariah dalam menjalankan produk kot beragun emas? Jawabannya, bank syariah dan USS dalam menjalankan itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketentuannya mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki kebijakan dari prosedur atau standar operating procedure tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, jumlah portofolio kot beragun emas bank syariah pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah terkecil antara lain 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank, dan untuk USS sebesar 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. Yang keempat, jumlah pembiayaan paling banyak sebesar 250 juta untuk setiap nasabahnya dengan jangka waktu paling lama itu 4 bulan dan dapat diperpanjang 2 kali. Khususnya untuk UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar 50 juta dalam jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan tetapi tidak bisa diperpanjang. Yang kelima itu jumlah pembiayaannya dibandingkan dengan nilai agunan atau financing to value, bisa disingkat FTV, paling banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali dari emas PT Antam Persero Tbk. Yang ke-6, bank syariah dan USS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis kepada nasabah antara lain karakteristik produknya itu bisa fitur, risiko, manfaat, biaya persyaratan dan penyelesaian apabila terjadi sengketa atau terjadi sebuah masalah, dan hak kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas. Yang ketiga itu dalam akad kot atau jaminan yang diberikan kepada debitor dalam pengajuan suatu pinjaman itu seperti apa? Berikan contohnya. Contohnya itu seperti kasus ini, kasus dalam sebuah pinjaman. Misalnya saya memiliki properti senilai 600 juta sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar 360 juta kepada bank. Maka untuk mendapatkan kembali hak penggunaan properti tersebut, si peminjam atau saya sendiri harus menelusuri pinjaman atau utang tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan atau disepakati bersama di awal pada kedua belah pihak. Apabila gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar, maka jaminan tersebut menjadi milik bank dan tidak bisa kembali ke milik saya karena saya sendiri tidak bisa melunasi tersebut. Adapun di sini juga ada jaminan perorangan atau jaminan perusahaan. Jaminan perorangan itu seperti saya kayak mempunyai properti. Kalau jaminan perusahaan itu seperti kayak di perusahaan, nanam saham atau gimana. Sepertinya yang saya ketahui seperti itu. Yang keempat, sanksi apa yang dikenakan kepada bank syariah atau USS apabila menjalankan produk kot beragun emas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur SE ini? Jawabannya itu
bank syariah dan USS dalam menjalankan produk kode beragam emas sebelum memperoleh izin dari BI atau Bank BI dikenakan sanksi teguran tertulis dengan denda uang. Dan bagi bank syariah atau USS atau UUS yang dijalankan produk beragam emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut. Terima kasih atas jawaban yang saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.